semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya, si Is. Ya, udah lama banget nggak buat konten, nggak buat video. Ya, untuk kali ini saya mau menyampaikan sebuah kesaksian juga ataupun pengalaman saya pribadi juga. Dan di sini saya akan santai aja. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan ataupun menyinggung teman-teman semua yang nonton video ini. Dan di sini saya akan sharing sesuai pengalaman kita ya. Sebelumnya terima kasih yang sudah follow akun saya, dan ada juga beberapa teman-teman yang share juga video saya. Terima kasih sebelumnya. Semoga sehat selalu ya, panjang umur, dan tentunya selalu dilindungi sama Tuhan ya, dan diberkati selalu. Oke. Nah, untuk kali ini saya mau sharing soal masalah ya. Siapa sih di antara kita itu happy saat masalah itu ada? Nah, gimana sih ketika masalah itu datang di dalam kehidupan kita? Gimana sih caranya agar kita itu meresponnya dengan tenang, menyikapi sebuah masalah dengan tenang? Itu seperti apa? Karena jarang banget di antara kita menyikapi sebuah masalah itu dengan tenang ataupun dengan sabar ya. Tapi ketika masalah datang, malah kita itu kadang larinya ke jalan yang memang nggak bener. Udahlah, ada masalah kita pergi enjoy aja. Dan itu bukan salah satu cara yang baik ataupun cara yang bisa menyelesaikan masalah kita ataupun masalah Anda ya, atau masalah saya. Tapi ini saya mau sharingkan dari pengalaman saya pribadi ya. Nah, caranya gimana sih Mbak menyikapi sebuah masalah? Oke, di sini saya ada 5 cara menyikapi sebuah masalah dengan tenang. Oke? Ya. Apa sih 5 cara tenang menyikapi sebuah masalah? Yang pertama, ya, jangan menghadapi masalah saat emosi. Ya. Jangan menghadapi masalah dengan emosi. Gimana? Ada masalah kita nggak emosi, pasti ada emosi. Manusiawi. Ketika masalah itu datang, emosi ada. So, kita harus harus rendahkan emosi kita. Karena ketika emosi kita lagi naik, keputusan mungkin ucapan, mungkin cara-cara kita yang kita dapatkan itu bukan cara yang tepat buat masalah kita, bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah kita ya. Jangan menghadapi masalah dengan emosi, dan jangan berpikir ataupun jangan menganggap masalah ini masalah yang begitu besar yang gak ada jalan keluarnya. Masalah sekecil apapun, masalah sebesar apapun, pasti ada jalan keluarnya. Oke, jadi di sini saya belajar dari sikap saya sendiri. Ketika masalah itu datang, saya belajar memang diem gitu. Kadang masalah itu datang, saya kayak langsung ingat tenang. Dan yang pertama, saya harus kendalikan emosi saya, pikiran saya, hati saya. Saya harus kendalikan itu ya. Karena kalau nggak kayak gitu, kita susah menyelesaikan masalah kita ya. Yang pertama yaitu jangan menghadapi masalah saat emosi. Oke, hati-hati. Yang kedua ya, menghadapi dengan sabar ya. Ketika masalah itu datang, banyak banget orang itu langsung ya berapi-api, sabarnya udah nggak ada lagi ya. Apalagi kadang kita ada masalah sedikit aja, kita nggak bisa menghandle masalah itu dengan baik sehingga selesai juga dengan baik, itu susah ya. Tapi dari masalah ini kita harus belajar ya. Masalah itu datang itu kenapa ya. Jangan sampai masalah itu datang kita nggak bisa kontrol emosi kita sehingga kita tuh kecil hati ya. Itu hati-hati ya. Jadi masalah itu datang biasa adalah salah satu proses ataupun pelajaran baru yang memang harus kita hadapi ya. Jadi dari sini kita harus belajar mengendalikan kesabaran kita. Harus sabar ya. Karena kalau ketika kita sabar, saya yakin masalah itu nggak berat, nggak besar gitu ya. Oke. Dan yang ketiga, selalu berpikir positif. Nah, ini sangat susah banget ya. Bahkan saya sendiri ketika masalah datang ya, saya itu langsung pikirannya kemana-mana. Padahal masalah itu ada jalan keluar kan, jelas lah ada jalan keluar. Dan kadang tuh masalah itu datang, pikiran kita itu udah kemana-mana. Padahal masalah itu
Tapi kadang pikiran kita itu udah ke Z, tiba-tiba udah ke C, ke D, dan selanjutnya. Terlalu jauh mikirnya kadang-kadang. Tapi gimana sih kita agar positif menyikapi sebuah masalah, ya? Gimana kita bisa menghadapi sebuah masalah itu dengan berpikir positif? Saya belajar juga dan saya mempraktekkan diri. Ketika masalah itu datang, saya cuma berpikir ini, ya, masalah datang ini pasti ada sesuatu hal ataupun ada sesuatu yang memang harus saya pelajari, harus saya ambil hikmahnya, ya. Dan saya selalu berpikir ini, masalah itu datang, Tuhan itu kayak lagi proses kita, ya. Tuhan itu kayak memang lagi menyiapkan sesuatu yang indah buat kita, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai pikiran kita itu melayang-layang, pikiran kita itu jadi negatif. Kalau pikiran kita negatif, bisa membuat kita down, bisa membuat kita sakit, bisa membuat kita stres, ya. Karena saya pernah di titik itu, ya. Ketika masalah datang, bukan sesuatu pikiran yang positif yang ada di kepala saya, tetapi sebaliknya. Dan itu membuat saya itu benar-benar lemah, membuat saya itu benar-benar down, ya. Tapi ketika saya belajar, masalah itu datang sekecil apapun, Tuhan, terima kasih. Saya selalu banyak bersyukur. Nah, di sini saya juga belajar, ya. Jadi ingat, hati-hati ketika masalah itu datang, jangan berikan pikiran-pikiran kita itu menjadi pikiran yang berisi tentang negatif. Itu sangat berbahaya banget, ya. Dan yang keempat, ya, gimana sih cara menyikapi masalah dengan tenang? Jangan mengeluh. Ya, kenapa? Ketika kita ada masalah dan kita mengeluh, energi kita itu memang lemah, ya. Seperti tadi, ya, sudah saya singgung di poin ketiga, ya. Ketika kita mengeluh, ya, kita kayak jadi berkecil hati, kita kayak benar-benar males, ya. Bahkan kalau kita ada masalah banyak mengeluh, kita tidak bisa menemukan sebuah ide ataupun cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ketika kita banyak mengeluh, jadi kita malas. Pasti bawaan kita itu malas. Kok kayak gini banget sih Tuhan? Gimana bisa terjadi masalah ini? Nah, jadi diri kita itu jadi kayak malas, dan kita nggak bisa berpikir, dan kita nggak bisa menemukan sebuah ide-ide yang bisa menyelesaikan masalah kita. Oke? Dan yang poin kelima, tentu saja masalah datang, kadang memang Tuhan kasih, Tuhan uji kita, bukan Tuhan coba kita, ya. Tuhan nggak pernah coba-coba dengan kita, tapi Tuhan uji kita, ya. Jadi poin kelima itu, ayo lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan kita, apapun kepercayaan kalian, apapun keyakinan kalian, ya. Kadang kita itu kalau lagi senang sedikit, kita lupa untuk mengucap syukur, ya. Ya mungkin di antara kalian nggak pernah lupa mengucap syukur, tapi ada beberapa orang, bahkan saya sendiri pernah mengalami hal tersebut, ya. Dan sehingga kita lupa mengucapkan syukur, ingat kepada Tuhan. Kita kadang kayak lagi enjoy, lagi senang, kita lupa. Gak ada waktu kita sama Tuhan, gak ada waktu khusus kita sama Tuhan, ya. Memang itu saya alamin. Dan ketika masalah itu datang, Tuhan itu pengen kita tuh belajar sesuatu. Tuhan pengen kita tuh datang kepada Dia, ya. Mungkin kita sudah ditegur dari masalah kecil 1 kali, oke, masih lupa kita. 2 kali, masih tetap. 3 kali, dan seterusnya. Sehingga masalah besar, mungkin masalah yang kelihatan besar itu adalah sebuah bencana. Nah, kadang kita itu ditempeleng dulu baru sadar, gitu, ya nggak sih? Kadang kita itu ditempeleng dulu baru sadar, dijewer dulu baru sadar. Nah, jangan sampai Tuhan kasih kalian jeweran, tempelengan buat kita tuh datang kepada Dia, datang kepada Tuhan. Hati-hati, ya. Ada masalah, tidak ada masalah, itu kewajiban kita kepada Tuhan. Kita selalu membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Bahkan kalau bisa benar-benar kita dekat, mayoritaskan nomor 1 pun kita sama Tuhan. Tapi masalah itu datang, tentu saja itu dari Tuhan,
memuji kita sehingga kita bisa naik level lagi ya. Jadi itu cara saya ya untuk menyikapi sebuah masalah dengan tenang ya. Ingat, yang pertama, jangan menghadapi masalah dengan emosi. Yang kedua, hadapi masalah itu dengan sabar ya, dengan kesabaran. Dan yang keempat, hadapilah masalah itu dengan berpikir positif ya. Yang ketiga, kita harus berpikir positif. Dan yang keempat, jangan banyak mengeluh. Dan yang kelima, dekatkan diri kepada Tuhan. Oke, semoga 5 cara ini bisa membantu teman-teman semua. Semoga sharing saya juga bermanfaat. Ini saya niatnya sharing aja ya, karena ada banyak sekali akhir-akhir ini karena kondisi, karena keadaan nggak enak, saya banyak banget lihat status orang, status teman saya, sahabat saya itu banyak mengeluh. Saya yakin ya, keadaan ini membuat kita belajar. Nah, makanya itu saya sharing gini, karena ini kayaknya bagus juga di-sharingkan. Apa salahnya kita berbagi ya, jangan malu untuk berbagi, apalagi sebuah tips ataupun cara-cara yang mungkin kita pernah alami dan ini bisa memberkati orang lain. Mungkin teman-teman kita di luar sana lagi down, lagi ada masalah ya kan, melihat video ini mungkin bisa oh iya gitu. Karena saya seperti itu, ketika saya ada masalah saya juga kadang lihat video yang positif, video-video yang mungkin solusi ya. Tapi tentunya semoga kita bisa menghadapi keadaan ini dengan baik, dengan positif ya, karena corona ini kita tidak tahu sampai kapan. Oke, tetap semangat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton. Tuhan selalu berkati kesehatan jasmani dan rohaninya, dan ketemu saya di video selanjutnya. Oke, jika berkenan share dan like, komen, silahkan. Saya sangat senang dengan dengan bangga dan dengan senang hati ketika kalian bisa berbagi dengan teman-teman kalian soal video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya.